kita sendiri. Arus listrik tegangan tinggi tidak bisa dilihat, tapi bisa membahayakan hanya dalam sekali sentuh. Mari kita awasi anak-anak kita, ajak mereka bermain layangan di tempat yang aman, jauh dari tiang dan kabel listrik. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 954 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong 95,4 FM, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jangan menyapa ruang dengar Anda di edisi siar hari ini spesial di hari Jumat seperti biasa. Kami hadirkan program Siraman Kalbu untuk menemani pagi Jumat Anda. Harapannya semoga menjalani hari di hari ini bisa terasa lebih indah lagi, lebih berkah lagi. Dan pastinya bersama dengan rekan-rekan dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, bersama dengan Kemenak Tabalong, di mana di hari ini akan diisi oleh Ustadz Mansyur. Kita akan membahas seputar tentang pentingnya kita menghargai waktu. Jadi untuk para pendengar dan juga para pemirsa di mana saja Anda berada, langsung saja kita simak kajian di pagi hari ini spesial di dalam program Siraman Kalbu. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, rabbi habli hukma walhiqni bis sholihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala janika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar dan para pencinta siaran Radio Tabalong dimanapun berada. Di pagi Jumat yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, kita menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman, yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas di pagi Jumat ini selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya salawat kita untuk Rasulullah, Allah mempermudah pekerjaan kita, Allah memberkahi usaha dan kegiatan kita, Allah selalu memberikan hidayah kepada kita untuk setiap saat berbuat baik selama hidup di dunia ini. Para pendengar siaran Radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, aktivitas kita, baik itu bekerja, beribadah, bersosial dengan teman, kemudian beraktivitas dan kegiatan yang ada hubungannya dengan manusia,
ataupun ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tentu memerlukan waktu untuk itu. Maka dalam hal ini kami akan sedikit menjabarkan dan menyampaikan betapa pentingnya untuk menghargai waktu agar kesuksesan kita dalam mengatur waktu, baik itu yang berhubungan dengan urusan dunia ataupun urusan daripada kehidupan akhirat. Terlebih-lebih manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk sosial yang setiap saat berinteraksi antara orang ke orang, antara pimpinan dengan bawahan, ataupun yang lebih simpel lagi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memerlukan daripada waktu. Kita merenung sejenak di dalam kehidupan kita, daripada bangun tidur hingga kembali beristirahat. Kehidupan kita harus selalu diisi dengan kebaikan. Hal itu juga seperti dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang memberikan perumpamaan. Yang pertama, kata beliau, ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya. Yang pertama adalah nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Pada hakikatnya, waktu bagi manusia adalah umurnya sendiri. Saat waktu berlalu, maka usianya pun semakin berkurang. Abdul Fattah bin Muhammad dalam Qimatuz Zaman menjelaskan, maksud daripada kata-kata tertipu itu adalah orang-orang rugi. Banyak manusia yang merugi karena nikmat sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat dipergunakan tidak sesuai dengan nikmat yang Allah berikan di waktu sehat. Namun seperti tidak punya waktu untuk persiapan akhirat karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Satu waktu yang telah terlewat, 1 jam yang telah terlewat, 1 minggu yang telah terlewat tidak akan kembali daripada hari sebelumnya dan waktu sebelumnya. Yang jadi pertanyaan bagi kita, apa yang telah kita gunakan nikmat itu berujung kepada buah daripadanya kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, apabila diberi nikmat sehat dan waktu luang, perbanyaklah ketaatan kepada Allah, sebab masa sehat akan disusul dengan rasa sakit dan waktu luang akan disusul dengan kesibukan. Ketika kita bekerja, dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ketika tugas dan pekerjaan kita di waktu luang dikerjakan dengan segera, maka suatu saat ketika dalam waktu kesibukan tidak terbebankan pikiran, tidak terbebankan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada saat itu. Para pendengar siaran Radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya menghargai waktu ini, jangan sampai tertipu dengan waktu luang. Terkadang waktu luang kita buang dengan sia-sia. Tapi dalam keadaan sibuk, kita seolah-olah mengeluh, rasa lelah, rasa capek, yang kesemuanya imbas daripada kita membuang-buang waktu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadikan modal kita waktu sehat, waktu luang kita untuk menjadikan manusia-manusia yang berpotensi untuk menambah kebaikan. Jangan sampai waktu kita sehat, waktu kita luang digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadikan pentingnya kita menghargai waktu, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara.
Hadis ini menggambarkan tentang kita menghargai waktu. Di dalam nasihatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW menjabarkan, yang artinya jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kita teliti lebih mendalam, kita pahami dengan bahasa hati nurani, masa muda kita daripada kita dilahirkan menjadi anak-anak sampai remaja sampai menjadi tua, itu adalah proses waktu yang ketika kita remaja tidak mungkin kembali kepada anak-anak. Yang kesemuanya kunci sukses di dalam kehidupan kita itu adalah pergunakan di masa mudamu mencari kreativitas, mencari waktu yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaliknya, apabila masa mudamu digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, waktu terbuang dengan sia-sia, tunggulah masa tuamu akan menjadi penyesalan. Sukses di masa muda mengatur waktu, maka akan menikmati kebahagiaan di masa tuamu. Kemudian yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Ketika kita mampu berjalan, ketika kita mampu berbicara, ketika kita masih mampu berpikir, ketika kita mampu masih makan dan minum. Sebaliknya suatu saat apabila batang tubuh ini terasa sakit, ingin makan dan dimasukkan ke dalam mulut tidak mampu, kemudian berpikir susah, yang kesemuanya itu adalah nikmat yang terkadang lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak terkadang kita lihat di rumah sakit, di puskesmas, yang ketika sebahagian daripada orang-orang sakit, kita masih mampu menjadi orang-orang yang sehat. Maka daripada itu, jagalah kesehatan kita sebagaimana pentingnya di dalam hidup kita ini. Pola hidup sehat, cara makan kita sehat, bergaul kita sehat, dan berpikir kita dalam keadaan sehat. Kemudian yang selanjutnya, kayamu sebelum miskinmu. Anggapan-anggapan kita dalam kehidupan dunia, kalau kita punya uang, pergunakanlah untuk membantu orang lain. Kalau kita punya uang, jangan poya-poyakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Suatu saat, kalau uangmu tidak ada dalam genggamanmu, kalau uangmu tidak bisa membahagiakanmu, disitulah kita merasa kecil di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan manusia, seolah-olah uanglah yang bisa menggerakkan semuanya. Tapi nyatanya tidak. Ketika kamu punya uang untuk membeli sesuatu, pada masanya nanti kalau kamu tidak bisa membeli sesuatu, disitulah ujian dalam hidup kita bahwa Allah yang memberikan semua itu supaya kita sebagai orang-orang dan hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini menggunakan masa kaya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupmu. Kemudian waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Dan kemudian yang lebih penting kata beliau, hidupmu sebelum daripada kematian mendatangimu. Tidak ada sejarahnya dalam kehidupan dunia ketika Adam diciptakan, kemudian beliau berkeluarga dengan beristrikan daripadanya Siti Hawa. Ketika Allah tetapkan kedua manusia Abul Basar ini di dunia, turunlah juriat dan keturunan daripada anak-anak Adam sampai sekarang. Yang kesemuanya
ketika manusia itu diciptakan pasti akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Yang lebih penting adalah cerita dalam kehidupan dunia. Bawalah cerita-cerita kebaikan dalam hidup itu. Kau saling tolong menolong, kau saling membantu, kau meringankan beban dan tanggung jawab. Kau merasa memiliki bahwa saudaramu butuh pertolongan. Yang kesemua itu adalah cerita-cerita kebaikan selama hidup di dunia sebelum ajal menjemput orang-orang yang beriman. Jangan sampai cerita-cerita daripada akhir kehidupan. Orang ini laksana sombong seperti Fir'aun. Orang ini seperti angkuh. Orang ini seperti yang digambarkan umat-umat yang terdahulu. Nauzubillah, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang suatu saat nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam cerita yang baik ataupun husnul khatimah. Para pendengar siaran Radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya kita menghargai waktu karena waktu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Nabiullah Adam di hari kiamat daripada sisi Rabbnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Serta apa saja yang telah ia amalkan daripada mampu membuang daripada duri yang ada di jalan agar tidak terinjak daripada orang yang melaluinya. Maka daripada itu, kalau kita berpikir sejenak, ketika kita dilahirkan di dunia sampai akhir hayat nanti, selama itulah waktu kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, waktu yang terukur dan pentingnya kita menghargai waktu adalah sebagaimana hadis Rasulullah yang disampaikan bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Hadis dari Ibnu Majah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallahum ma yazuzu zalika. Yang artinya usia umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit lagi daripada mereka yang melaluinya ataupun melewatinya. Ini menggambarkan bahwa selama perjalanan usia kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama Allah, apa yang telah kita perjuangkan untuk keluarga kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk anak dan istri kita, apa yang kita perjuangkan untuk jiran dan tetangga kita, mencakup kepada waktu dan usia kita selama hidup di dunia. Dalam hal ini penting menyadari bahwa usia itu adalah rahasia Allah, tapi manusia melewati tahap demi tahap sampai batasan yang kita tidak mengetahui kapan usia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dengan niat yang baik, dengan kesehatan yang baik, dengan pikiran yang baik, pergunakanlah dengan niatan untuk berbuat baik kita kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah ungkapan, kalau seandainya kamu mampu membantu orang 10, bantulah. Tapi bila tidak mampu membantu orang 10, bantulah 9. Kalau kamu tidak mampu 9, maka bantulah 1 orang. Kalau kamu tidak mampu membantu seorang, berniatlah untuk tidak menyakiti kepada orang lain, ataupun dengan kata lain, berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan berbuat jahat. Itulah umur-umur yang bermanfaat dalam hidup dunia kita. Yang kelima, pentingnya kita menjaga dan memperhatikan daripada waktu. Itu adalah
supaya hidup kita menjadi bermanfaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin terkadang di waktu usia muda, dengan bergadang, dengan melebihi kadar daripada waktu yang menjadikan kita tidak sehat, terkadang sampai lebih jam 12 malam, jam 1 yang cuma duduk-duduk saja tanpa daripada perbuatan itu berarti, maka disitulah waktu kita akan tidak bermanfaat. Tapi sebaliknya, ikutilah seperti Imam Syafi'i yang tinta beliau tidak pernah kering. Beliau membagi waktu sepertiganya untuk beribadah, sepertiganya untuk bangun malam, sepertiganya untuk mencari kehidupan dunia. Yang ketika malam harinya beliau pergunakan untuk menulis dan menelaah kitab-kitab yang telah dipelajari beliau sampai menjadi ulama yang besar. Bahwa Islam itu mengatur waktu kita untuk mencari kehidupan dunia ada batasnya. Waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada batasnya. Waktu kita untuk keluarga pun ada batasnya. Tapi terkadang dibagi tiga ini agak sulit untuk orang-orang yang dalam kehidupan dunianya hanya mementingkan keuntungan semata belaka untuk urusan dunia. Tapi untuk kehidupan akhirat mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tangisan, berapa banyak rintihan, berapa banyak saudara-saudara kita yang telah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu beribadah. Tapi sebaliknya, berapa napas yang telah kita keluarkan, berapa nikmat air yang telah masuk ke tenggorokan kita, berapa nikmat daripada makan yang telah mengenyangkan perut kita, yang kesemuanya itu adalah nikmat keduniaan. Tapi di sela-sela seperti itu, ketika kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah untuk membagi waktu untuk beribadah dan berbuat baik kepada manusia ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pentingnya kita menghargai waktu adalah jadilah orang asing di kehidupan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana ibnu Umar yaqulu ija amsyaita fala tantazir sabaha wa ija asbahta fala tantazir masya'a wa khus min sihatika limardika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Yang artinya, daripada Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya berkata, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan hingga di pagi hari akan datang. Maknanya seperti ini, ketika kamu berniat dan ingin melakukan kebaikan, janganlah sampai ditunda-tunda. Waktu bisa bergeser setiap saat. Apabila di sore hari kita melakukan suatu kebaikan, maka di pagi hari niatkanlah untuk berbuat kebaikan. Kemudian apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore hari. Hikmahnya seperti ini, apabila waktu kita pergunakan kepada hal-hal yang bermanfaat di pagi hari, maka di sore hari
akan Allah permudah lagi kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Gunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Ketika kita sahid dan sehat, mungkin kita merasa senang, gembira, bisa bercanda tawa, bergurau dengan teman dan siapapun. Tapi tengoklah ketika rasa sakit menghampiri kita, nikmat yang kesemuanya kegembiraan itu lenyap sekejap di mata. Terkadang kita hanya bisa mengeluh, kapan sakitku sembuh? Kapan Allah memberikan obat yang mujarab? Kapan temanku datang untuk menambah suasana kegembiraan? Itulah keluh kesah ketika dalam keadaan sehatmu dipergunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi ketika dalam keadaan sakit mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Para pendengar siaran Radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui hadis-hadis dan banyaknya petuah-petuah Rasulullah tentang menghargai waktu, diharapkan kepada kita manusia untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan sebaik mungkin. Jangan sampai menyesal. Kalau anak-anak kecil, pergunakanlah, nasihatilah daripada orang tua kepada anaknya untuk belajar di masa muda. Pergunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk meraih impian dan kesuksesan dengan waktu di usia muda. Tapi ketika kita sudah dewasa, raihlah impian kita dalam kehidupan dunia ini supaya orang menjadi orang-orang yang sukses kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang baik. Pada dasarnya semakin dewasa kita, cara berpikir kita, cara bergaul kita, cara menghargai waktu kita tentu lebih berbeda dengan anak-anak daripada memikirkan waktu. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abdul Malik, beliau berkata, kami suatu saat berjalan bersama ayah kami di atas tandunya. Lalu ia berkata kepada kami, bertasbihlah sampai di pohon itu. Lalu kami pun bertasbih sampai di pohon yang ia tunjuk. Kemudian nampak lagi pohon lain. Lalu ia berkata pada kami, bertakbirlah sampai di pohon itu. Lalu kami pun bertakbir. Inilah yang biasa diajarkan oleh ayah kami. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang sejati tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan malah harus selalu mengisinya dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya zikir pagi dan petang yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW itu memotivasi kita. Setiap napas yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan selalu berlanjut kepada kebaikan-kebaikan. Di pagi hari, di awal pagi hari kita memulai dengan bismillah. Di tengah-tengah perjalanan, kalau sesuatu itu ada yang menjadi ujian bagi kita, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ketika ucapan tersebut terlontar, maka orang-orang tadi akan diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap perjalanan daripada waktu selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, penting bagi kita untuk menghargai waktu. Waktu itu berlalu sangat cepat. Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan abadi, penuh kenikmatan dan terbebas daripada kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat daripada berjalan awan, kata beliau.
Barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupan, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar siaran radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menuruti hawa nafsu dan berangan-angal yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sesungguhnya lebih awal kematian itu lebih layak bagi dirinya. Perjalanan hidup kita tidur, makan, dan menginginkan sesuatu serta berangan-angan cita-cita yang boleh jadi keinginan kita bisa terjadi atau boleh jadi keinginan kita belum terlaksana. Terkadang kita berpikir dan berupaya memikirkan sesuatu harus dapat daripada hasil keinginan itu. Tapi Allah berkehendak lain, bahwa keinginan yang kita harapkan terkadang boleh jadi Allah kabulkan di dunia. Terkadang boleh jadi Allah kabulkan sesudah kita tidak ada di dunia. Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita, berbuatlah kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tapi sebaliknya, satu kali perbuatan keburukan yang kita lakukan, maka akan menambah keburukan-keburukan yang lain. Para pendengar siaran radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang daripada sahabat Ja'far bin Sulaiman berkata bahwa ia mendengar Rabi'ah menasihati Sufyan As-Tsauri, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan hilang. Mungkin hari ini kita hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2025. Hari sebelumnya tanggal 7, apa-apa yang telah kita kerjakan tentu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kebaikan-kebaikan pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan-keburukan pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang menghargai waktu daripada tanggal sebelumnya sampai detik saat ini ingin catatan waktu kebaikannya di mata Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal kebaikan. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu hilanglah seluruh dirimu, sedangkan engkau mengetahui. Oleh karena itu, berbuat baiklah selama hidup di dunia ini. Kemudian, pentingnya menghargai waktu sebagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahumullah, yang artinya, aku pernah bersama dengan orang-orang sufi, aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa al-waktu kasaifi, waktu itu seperti ataupun bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, memampatkannya, maka dia akan memotongmu. Terkadang dalam berpikir, ketika kita dewasa pada saat ini, mungkin kesuksesan yang kita raih buah daripada kita menghargai waktu di muda. Terkadang berpikirlah, kenapa kesuksesan di waktu dewasa ini sulit menghampiri kita. Mungkin waktu-waktu kita dipergunakan di waktu usia muda tidak hal-hal yang produktif ataupun tidak bermanfaat. Para pendengar siaran radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak sibuk dengan kebaikan, pasti akan jatuh dengan hal-hal yang sia-sia. Kemudian orang-orang sufi pernah berkata, jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ketika kita bisa membantu orang lain, bisa meringankan beban pikiran orang lain, bisa membantu
jiran dan tetangga kita, maka hari itu pasti dipastikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila waktu kita dipergunakan kepada hal-hal yang sia-sia ataupun batil, maka satu hari itu dicatat banyak hal-hal yang sia-sia kita pergunakan di dalam kehidupan dunia kita. Para pendengar siaran Radio Tabalong yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebelum kami akhiri kegiatan tausiah siraman kalbu di Jumat pagi ini, kami memberikan motivasi kepada diri kami dan seluruh pendengar setia siaran Radio Tabalong dimanapun berada. Ingatlah, Allah memberikan nikmat usia, umur, waktu itu akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai umur, usia kita dan waktu kita dipergunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Carilah waktu untuk bisa jadi orang yang produktif, beraktivitas dengan baik. Jangan sampai kita sebagai manusia yang hanya menggunakan waktu kepada hal-hal yang tidak produktif. Banyak nikmat Allah yang ada di dunia ini, bisa berdagang, bisa bekerja, bisa jadi petani, itu semuanya waktu yang kita pergunakan kepada hal-hal yang produktif. Tapi sebaliknya, jika seandainya pekerjaan itu menipu, membuat orang sakit hati, yang kesemuanya merugikan, itulah waktu yang terbuang dengan sia-sia. Pada dasarnya tanamkanlah, semaikanlah, tebarkanlah kebaikan dengan waktu kita yang baik untuk orang lain, untuk keluarga, untuk jiran dan tetangga. Itulah yang kita harapkan. Ketika damai waktu kita dengan urusan dunia, maka damailah hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seandainya waktu kita tidak damai dengan dunia, untuk akhirat pun tidak terasa bahwa ibadah kita sangat susah di hadapan Allah Subhanahu